Batang Rootstock Kober 5BB terbukti dapat meningkatkan jumlah dompolan atau dompolan buah dalam tiap-tiap tersier. Bahkan dalam satu tersier ya, kami telah berhasil untuk membuahkan sekitar 12 dompol dalam satu tersier. Namun ukuran beri yang didapat masih sangatlah belum optimal. Jadi masih di bawah 4 gram setiap butirnya teman-teman. Tapi alhamdulillah sudah meningkat jumlah dompolannya dalam satu tersier bisa mencapai 12 dompol. Dari perbandingan batang pembuahan yang terbuat dari bat lebih unggul dibandingkan dengan batang pembuahan yang terbuat dari tunas air jika dilihat dari jumlah dompolannya ya. Kalau tunas air hanya rata-rata menghasilkan 1-2 dompol dalam satu tersier. Namun jika batang pembuahannya yang ditumbuhkan dari tunas bat dapat mencapai 12 dompol, minimal 3 dompol teman-teman. Ini yang terbuat dari bat. Oke teman-teman, banyak orang mengatakan sama saja bat dengan tunas air batang pembuahan itu. Iya, memang kalau kita tidak tahu ilmunya. Maukah teman-teman kami ajarkan bagaimana tunas-tunas bat itu menjadi optimal? Yaitu harus dibesarkan aremnya teman-teman. Arem ini adalah dari cincin sekunder ini ke cincin tersier ini, inilah arem atau lengan. Jadi besarkanlah otot lengan ini teman-teman ya. Kalau arem itu dibesarkan hampir mendekati besarnya sekunder, tentu akan mendapatkan hasil buah yang lebih optimal. Kami menargetkan Jupiter yang tadinya maksimal hanya sekitar 4 gram per butir, kami akan targetkan minimal 5 gram per butir dengan cara membesarkan arem yang ada di pangkal tersier ini yang terbuat dari tunas-tunas bat. Minimal aremnya ini mendekati besarnya batang sekunder teman-teman. Dan pembesaran arem ini hanya bisa dilakukan pada batang-batang tersier yang terbuat dari tunas bat, karena jarak antara cincin tersier ini dengan cincin sekunder ini sangat pendek, sehingga mudah untuk diperbesar ya. Berbeda dengan yang terbuat dari tunas air. Mari kita tunjukkan bagaimana cara memperbesar arem dengan lebih cepat, karena cara konvensional atau cara lama untuk memperbesar arem memerlukan waktu bertahun-tahun teman-teman untuk membesarkan arem ini. Tetapi metode Isoku iki akan melakukan bagaimana supaya cepat atau lebih dini untuk memperbesar arem-arem batang tersier yang terbuat dari tunas bat. Tapi sebelumnya ya, kita waktu itu memangkas 3, jadi tinggal 4 di sini ya. Itu bertujuan untuk menumbuhkan tunas-tunas bat yang ada di depan yang belum pecah, dan kita telah berhasil untuk menumbuhkan tunas bat teman-teman. Yang kita janjikan 2-3 hari, ternyata 3 hari sudah pecah bat. Ini hari yang keempat, jadi ini sudah pecah dan tumbuh 2 daun ya. Inilah batang terusan sekunder yang kita tumbuhkan tunas batnya, dan kami berhasil teman-teman. Sangatlah mudah untuk menumbuhkan tunas bat. Nah, setelah ini kami akan melanjutkan kembali untuk pembesaran arem pada tersier
di paling akhir ini ya. Ini kita akan besarkan dan kita akan menyisakan 2 tunas atau 2 daun ini sama ini, dan kita akan pangkas di sini teman-teman ya, dipangkas di sini. Karena dengan adanya 2 tunas yang disisakan ini ya, akan tumbuh cabang, 2 cabang, 1 cabang di sini, yang kedua di sini. Nah, nanti setelah tumbuh 2 cabang, 2 cabang tersebut akan bisa membesarkan arem yang ada di sini ya. Nah, untuk pemangkasan tidak langsung ujuk-ujuk dipangkas di sini teman-teman. Nanti akan mati karena kita menumbuhkan ini adalah pada batang tersier yang masih muda. Artinya kita pembesarannya itu lebih dini. Lain halnya pada saat kita pondasi pruning di sini batang sudah tua, itu cara konvensional, tetapi kita memerlukan waktu yang sangat panjang. Mari kita tunjukkan bagaimana cara untuk memperbesar arem tetapi lebih dini. Oke teman-teman, pada awalnya ya, tunas-tunas bat yang kita tumbuhkan ini ya, yang sudah pecah seperti ini kita teruskan, kita tumbuhkan sampai mencapai 13 daun. Nanti kita pangkas atasnya teman-teman. Jadi setelah 13 daun itu kita pangkas di atas ini ya, kita pangkas di atas. Jadi yang ada sulur dan ada sulur ini, kedua sulur ini kita pangkas di atasnya 13 daun. Nah, saat waktu kita menumbuhkan batang atau tunas bat itu, kita akan potong 3 jadi 6, terus kemarin kita potong lagi 3 jadi 9. Nah, kenapa 3? Mari kita tunjukkan struktur dari sulur teman-teman. Ini ada sulur kanan, ini ada sulur kiri. Nah, sulur kanan ini ibarat adalah satu keluarga. Ini bapaknya sulur kanan, ini sulur kiri, ini ibunya. Lah yang tidak ada sulur ini adalah anaknya. Jadi 3 ini atau 3 anggota ini adalah satu keluarga. Oke. Nah, dalam pemangkasan kita tetap melakukan dalam satu keluarga ini. Kebetulan ini juga sudah pecah tunas teman-teman. Ini juga sudah pecah tunas. Ini walaupun belum tapi tetap nanti kita pangkas karena itu adalah satu keluarga ya. Nah, kenapa ini harus dipangkas? Karena tunas-tunas yang tumbuh ini dari bat yang pecah ini akan memerlukan energi yang sangat tinggi untuk menumbuhkan daun dan batang. Dan itu akan memerlukan energi tinggi. Nah, supaya tidak energinya terbuang sia-sia dan kami tidak membutuhkan batang ini, yang kami butuhkan adalah arem ini besar. Jadi kita melakukan pemangkasan di sini ini sama dengan pemangkasan pelebaran daun 2 dimensi. Kita batasin di sini dan kita sisakan 2 daun. Ini teman-teman, kita sisakan 2 daun ya. Kita lihat dari atas. Ini sudah pecah, ada sulur. Ini ada sulur. Jadi ini orang tua, bapak sama ibunya, terus ini anaknya. Jadi pemangkasan itu harus satu keluarga. Ini kita pangkas di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman. Nah, setelah kita pangkas seperti ini ya, energi yang dipakai untuk penumbuhan bat-bat tadi itu ya tidak lagi digunakan, tetapi dimanfaatkan untuk membesarkan daun ini, 2 ini, dan untuk membesarkan batang ini. Tapi batang ini tidak bisa besar setelah dipangkas teman-teman. Jadi harus menunggu pecah bat yang ada di pertama ini dan pecah bat yang kedua ini akan membentuk cabang 1 dan cabang kedua, sehingga akan membesarkan arem ini. Dan kalau ini sudah bat yang pertama ini tumbuh, nanti kalau sudah tumbuh kita akan pangkas di 13 daun. Dan tunas yang kedua ini batnya kalau sudah tumbuh kita pangkas di 13 daun. Nah, kita mempunyai satu tersier ini menjadi 2 cabang. Nanti berikutnya kalau sudah tumbuh arem ini akan membesar teman-teman. Oke. Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu pemangkasan untuk pembesaran arem. Kebetulan ini teman-teman, ini aremnya. Jadi 2 mata tunas yang kita harapkan ini sudah pecah dan ini belum.
Nah ini kebetulan sudah kita potong, saat itu kita persiapkan untuk di grafting. Tapi kalau toh di grafting ini ternyata nggak tumbuh, karena yang kita grafting ini adalah jenis Isabella teman-teman. Ini ya, jadi kalau nggak tumbuh tetap kita pangkas, kita buang, tapi tetap 2 mata tunas kita siapkan untuk menjadi 2 cabang. Inilah pemangkasan short spore ya. Pemangkasan pendek short spore itu adalah 1 sampai 3 mata tunas disisakan teman-teman. Kalau 4 sampai 8 itu adalah medium spore. Tetapi kalau di atas 9 ke atas itu adalah long spore. Jadi kalau kita mengatakan long spore itu adalah 9 ke atas. Lalu medium spore itu adalah 4 sampai 8 tunas disisakan. Tetapi kita ini menyisakan antara 3 dan 2 atau 1 ya. Nah ini teman-teman, ini sudah pecah tunas ya. Nih, terus di sini tidak, karena ini batnya sudah kita buang dan kita buang. Lalu kita sisakan 2 mata bat teman-teman. 2 mata tunas itu adalah ini 1 dan ini 2. Kita pangkas di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah dapatkan. Lalu yang di sini ya, ini sudah pecah tunas teman-teman. Coba lihat ya, ini pecah tunas, ini juga sudah pecah tunas. Ini satu set teman-teman, kita pangkasnya ya. Satu keluarga itu adalah bapak, ibu, dan anak. Kita potong di 3 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti kita lanjutkan satu set lagi. Oke, terima kasih telah bergabung dengan kami metode Isoku iki. Semangat lagi.